pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Ibu. Oke, baik. Terima kasih karena sudah bergabung kembali di kelas kita hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, baik. Ibu harap meskipun kita di tengah wabah virus corona, kalian tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Ibu minta kesediaan Setriana untuk pimpin kita dalam doa. Ibu. Pak, selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Setriana yang sudah pimpin kita dalam doa. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang materi apa? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, Ibu. Ya, tepat sekali Rufina. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ibu sudah bagikan PowerPoint-nya di Google Classroom. Ibu harap kalian sudah membaca materinya, sehingga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya Ibu ingatkan bahwa Ibu sudah bagi link absen di WhatsApp dan juga di Google Classroom. Ibu harap kalian sudah mengisi absennya dan mengerjakan soal ulangan itu setelah pembelajaran selesai. Nah, untuk materi kita hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan. Dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian dapat mendeskripsikan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Merancang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Dan yang terakhir yaitu merancang percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, semua diharapkan untuk bisa menyimak PowerPoint yang ada, sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Nah, kalian bisa melihat gambar yang sudah Ibu tayangkan? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Dari gambar ini, ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa dan apa yang dilihat, atau apa yang berhasil ditangkap dari gambar ini? Saya, Ibu. Oke, baik, Angelina, silakan. Menurut saya, gambar ini merupakan proses pertumbuhan yang ditandai dengan adanya perubahan tinggi tanaman, pertambahan daun, dan munculnya tunas. Ya, tepat sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Angelina. Jadi, betul dari Angelina bahwa ini merupakan suatu proses tumbuhan, di mana adanya pertambahan tinggi tumbuhan, ada pertambahan daun, dan munculnya tunas. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Ada yang bisa menjelaskan apa itu perkembangan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Menurut saya, perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan pada tumbuhan. Ya, tepat sekali. Melinda jawabannya sangat tepat. Kita beri tepuk tangan untuk Melinda juga.
Ini pasti semua sudah membaca PowerPoint-nya sehingga sudah tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Tadi pertumbuhan itu adalah suatu pertambahan biomassa atau ukuran yang sifatnya irreversible atau tidak dapat balik kondisi semula. Sementara perkembangan adalah suatu proses yang menyertai pertumbuhan, di mana dapat dikatakan bahwa merupakan suatu proses perubahan menuju kedewasaan yang sifatnya reversible atau dapat kembali dan tidak dapat dihitung atau kualitatif, berbeda dengan pertumbuhan yang bisa dapat dihitung atau kuantitatif. Nah, dari perubahan yang kalian lihat, apa yang menyebabkan perubahan-perubahan itu bisa terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Ya, silakan Supriana. Perubahan yang terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti tanah untuk tumbuh, air, suhu, dan cahaya. Ya, tepat sekali Supriana. Jadi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ada faktor-faktor yang mendukung kedua proses ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam tubuh tumbuhan, seperti hormon dan gen. Sementara faktor eksternal itu dari luar tubuh tumbuhan, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada tanah, cahaya, matahari, suhu dan lingkungan, dan yang lain-lain. Nah, dalam proses pertumbuhan ada beberapa tahap, yaitu dimulai dengan perkecambahan. Kalian bisa melihat pada slide. Proses perkecambahan kemudian dilanjut dengan pertumbuhan pada ujung akar, pertumbuhan sekunder, pembentukan xilem dan floem, yang dilanjutkan dengan pembungaan, di mana merupakan salah satu proses dari perkembangan. Nah, kalian sudah tahu bahwa dalam proses ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Seperti tadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, apakah masih ada pertanyaan berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan? Saya, Ibu. Ya, bagaimana Yosefina? Silakan. Dari pembahasan tentang perkembangan tumbuhan, saya ingin bertanya, apakah ada faktor luar yang dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Oke, baik sekali. Kritis ya, Yosefina, untuk pertanyaannya. Kita belum jelaskan bahwa ada faktor eksternal yang dapat menghambat dari proses pertumbuhan dan perkembangan ini, yaitu diantaranya tanah yang kualitasnya kurang bagus, seperti tidak subur, kurangnya cahaya yang dibutuhkan oleh tumbuhan, atau kelebihan air. Jadi tumbuhan meskipun membutuhkan air, tapi tidak boleh melebihi. Harus sesuai dengan kebutuhan dari tumbuhan tersebut. Kalau airnya melebihi, berarti itu bisa merusak proses pertumbuhan dari tanaman tersebut. Jadi itulah faktor eksternal yang mempengaruhi dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk lebih memahami lagi berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan, kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan, di mana LKPD itu dikerjakan 2 kelompok yang akan dikumpulkan minggu depan. Dan jadi dalam LKPD tersebut sudah ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan, dan juga pengamatan dari praktikum yang akan kalian lakukan. Di layar kalian sudah bisa lihat LKPD-nya? Lihat, Ibu. Ya, ini merupakan LKPD kalian.
Jadi dalam kelompok, kalian akan mengerjakan LKPD ini dari mulai menyiapkan alat bahan, melakukan prosedur pekerjaan, hingga menjawab pertanyaan. Dari praktikum kalian harus bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di LKPD. Dan itu dilakukan dalam kelompok. Batas pengumpulan minggu depan ya. Ya, Ibu. Jadi LKPD ini untuk memenuhi nilai keterampilan kalian. Jadi ada 3 aspek yang Ibu nilai, mulai dari sikap, itu Ibu ambil nilai dari respon atau kehadiran kalian di Zoom, WhatsApp, atau di Google Classroom, dan juga respon kalian di Google Form yang Ibu bagikan. Kemudian untuk keterampilan dari LKPD ini, Ibu akan nilai dari laporan yang kalian kumpulkan, dan gambar dari proses yang akan kalian kirimkan di dalam laporan tersebut. Dan untuk yang ketiga, yaitu penilaian kognitif, itu kalian harus mengerjakan soal-soal ulangan yang setelah ini akan Ibu bagikan. Jadi Ibu harap kalian sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan, kalian bisa mengisi soal-soal ulangan itu dengan baik. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan, Mbak Linda. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran pada tumbuhan, di mana pertambahan itu tidak dapat kembali atau irreversible. Yang kedua, perkembangan, yaitu proses menuju kedewasaan pada tumbuhan, di mana dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, di mana hormon dan gen. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu seperti suhu, cahaya, dan yang lainnya. Terima kasih. Ya, bagus sekali Merlinda. Sudah menjawab dengan tepat, padat, dan lengkap ya. Jadi kalian sudah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan, diantaranya ada tanah, cahaya, air. Ibu harap kalian juga bisa terlibat aktif dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini, seperti bantu mama untuk siram bunga, itu juga termasuk dalam membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, dan juga menjaga kualitas tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Jangan lupa isi absen dan menjawab soal ulangan harian. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang untuk kita. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Siang, Ibu.